Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku sekalian. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di pertemuan pertama kita ini pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK, kita bisa berjumpa walaupun dalam keadaan virtual. Sebelumnya, Bapak ingin memperkenalkan diri. Karena seperti pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Olehnya itu, perkenalkan, nama saya Taufik Bahtiar, panggil saja Pak Taufik. Baiklah adik-adikku sekalian, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke materi pertama kita di pertemuan ini, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Nah, di zaman teknologi saat ini yang semakin canggih, pasti adik-adik sudah tidak asing lagi dengan yang namanya komputer. Pasalnya, komputer menjadi salah satu alat yang paling penting dan diperlukan untuk memudahkan berbagai aktivitas kita sehari-hari. Dari mengirim email, browsing internet, hingga bekerja dengan aplikasi tertentu, semuanya memerlukan komputer sebagai alat bantu. Oleh karena itu adik-adik, wajar saja jika kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya komputer. Berikut outline materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu yang pertama pengertian komputer, kemudian yang kedua definisi perangkat keras atau hardware, dan perangkat lunak atau software. Kemudian yang ketiga jenis-jenis perangkat keras, selanjutnya yang keempat jenis-jenis perangkat lunak, dan yang terakhir yang kelima yaitu fungsi perangkat keras dan perangkat lunak. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama kita, yaitu pengertian komputer. Komputer berasal dari kata to compute yang artinya adalah berhitung. Pada sebuah komputer, seluruh informasi diolah ke dalam bilangan biner. Nah, bilangan biner itu terdiri dari dua bilangan, yaitu 0 dan 1, atau yang disebut juga dengan bit-bit. Bit-bit tersebut terbentuk dalam sinyal-sinyal listrik yang dikirim, disimpan, dan kemudian bit-bit tersebut disusun yang secara logika ke dalam sirkuit atau tempat pengolahan data. Jadi, komputer itu pada dasarnya diartikan sebagai alat untuk berhitung. Secara sederhana, kita bisa pula mengartikan bahwa komputer itu merupakan sebuah alat elektronik yang dapat menerima input, memproses data, dan menghasilkan output. Selanjutnya adalah definisi perangkat keras dan perangkat lunak. Secara umum, komputer terdiri dari dua bagian utama, yaitu hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak. Perangkat lunak adalah program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Software digunakan sebagai penghubung antara manusia sebagai pengguna dengan perangkat keras komputer yang memiliki fungsi untuk menjalankan instruksi yang diberikan dan selanjutnya memberikan hasil yang diinginkan oleh manusia atau si user tersebut. Sedangkan perangkat yang digunakan untuk memasukkan perintah tersebut disebut sebagai perangkat keras. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa perangkat keras adalah perangkat fisik pada komputer yang artinya dapat kita sentuh secara langsung seperti keyboard, mouse, layar monitor, dan lain sebagainya. Sedangkan perangkat lunak adalah perangkat non-fisik pada komputer yang tidak dapat disentuh secara langsung, karena dia hanya berupa program-program aplikasi saja yang ada di sistem komputer kita. Hardware dan software bekerja bersama-sama untuk menjalankan sistem komputer. Hardware membutuhkan software untuk dijalankan, sementara software membutuhkan hardware untuk berjalan. Kedua bagian ini sangatlah penting dan saling tergantung satu sama lain. Nah, semoga adik-adik bisa paham mengenai perbedaan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya adalah jenis-jenis perangkat keras komputer.
Nah, setelah tadi kita membahas terkait dengan definisi dari perangkat keras dan perangkat lunak, sekarang kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis perangkat keras. Perangkat keras atau hardware dibagi ke dalam 4 jenis atau 4 bagian utama, yaitu ada yang namanya perangkat input atau input device, perangkat pemroses atau process device, perangkat output atau output device, dan perangkat penyimpanan atau storage device. Baiklah, yang pertama adalah input device. Input device pada komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Adapun yang tergolong perangkat input atau input device, yang pertama adalah keyboard. Keyboard fungsinya untuk memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah seperti menyimpan file, membuka file, dan perintah lainnya. Atau secara sederhananya, keyboard itu digunakan untuk mengetik huruf ataupun karakter. Nah, selanjutnya adalah mouse, yang fungsinya untuk memindahkan pointer atau kursor secara cepat serta menjalankan perintah klik kiri dan juga klik kanan. Kemudian yang ketiga ada touchpad. Nah, touchpad ini fungsinya sama seperti mouse tadi, namun memiliki bentuk yang berbeda, yaitu berupa bantalan sensitif terhadap sentuhan, dan biasanya touchpad ini ada pada perangkat laptop kita. Kemudian jenis perangkat keras selanjutnya adalah perangkat pemroses atau process device. Process device atau perangkat pemroses pada komputer adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi, program, dan memproses data. Contoh utama dari perangkat pemroses ini adalah Central Processing Unit atau CPU, atau biasa pula dikenal dengan sebutan prosesor. CPU atau Central Processing Unit berfungsi untuk menjalankan instruksi program dan memproses data yang diterima dari si input device, serta menghasilkan output yang diperlukan oleh output device. Jadi, data yang dimasukkan oleh si input device tadi kemudian akan diproses oleh CPU sebagai process device. Nah, bisa dilihat di gambar. Jadi kurang lebih seperti itulah penampakan dari CPU atau prosesor. Selanjutnya adalah perangkat output atau output device. Output device pada komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan informasi atau hasil pengolahan data yang telah dilakukan oleh komputer. Contoh perangkat yang termasuk ke dalam perangkat output yaitu yang pertama adalah monitor. Monitor fungsinya untuk menampilkan data atau informasi dalam bentuk teks atau grafik. Kemudian yang kedua adalah speaker. Speaker fungsinya untuk menampilkan output atau keluaran berupa suara. Jadi, data yang sebelumnya telah diproses oleh prosesor atau CPU kemudian akan ditampilkan di layar monitor jika berupa teks atau grafik. Dan jika berupa suara atau audio, maka outputnya berupa suara yang keluar dari speaker. Jenis perangkat keras yang terakhir adalah storage device atau perangkat penyimpanan. Storage device pada komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Adapun yang tergolong ke dalam storage device yang pertama adalah hard disk. Hard disk adalah storage device internal pada komputer yang menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data. Hard disk memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dan kecepatan akses data yang relatif cepat. Kemudian yang kedua adalah flash disk, merupakan storage device portable yang menggunakan teknologi memori flash untuk menyimpan data. Flash disk memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih kecil dibandingkan dengan hard disk. Selanjutnya yang ketiga adalah CD atau compact disk.
adalah media penyimpanan data optik yang menggunakan teknologi cahaya untuk membaca dan menulis data pada permukaan CD. Kapasitas penyimpanan CD relatif kecil dibanding dengan hard disk atau flash disk. Dan yang keempat adalah DVD atau Digital Versatile Disk, adalah media penyimpanan data optik yang lebih canggih daripada CD. DVD memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih cepat daripada CD. Jadi, secara umum perbedaan antara hard disk, flash disk, CD, dan DVD terletak pada kapasitas penyimpanan masing-masing. Nah, itulah tadi pembahasan terkait dengan jenis-jenis perangkat keras komputer yang terdiri dari 4 bagian, yaitu input device, process device, output device, dan storage device. Baiklah adik-adik, kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis perangkat lunak atau software. Nah, pada umumnya jenis perangkat lunak komputer terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sistem operasi, kemudian ada program aplikasi, dan yang ketiga ada utility atau program bantu. Langsung saja kita ke jenis software yang pertama, yaitu sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, seperti program-program aplikasi dan browser web. Jadi, sistem operasi ini tugasnya adalah mengontrol dan memanage sistem komputer, mulai dari perangkat kerasnya sampai program-program aplikasi. Sistem operasi ini banyak sekali jenisnya, seperti yang paling terkenal itu adalah sistem operasi Windows, kemudian ada juga sistem operasi Linux, Unix, macOS, Android, Apple, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua adalah program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu, misalnya program pengolahan kata, program pengolah lembar kerja, program presentasi, desain grafis, dan lain-lain. Jadi, si program aplikasi ini pada dasarnya tidak lepas dari peran sistem operasi, di mana sistem operasi ini bertugas untuk memanage atau mengontrol program-program aplikasi itu sendiri. Contoh dari program aplikasi ini adalah Microsoft Windows seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang ada di dalam sistem komputer kita. Kemudian jenis perangkat lunak yang terakhir adalah program bantu atau utility. Program bantu atau utility adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk membantu mengelola dan memperbaiki sistem operasi dan perangkat keras komputer. Program bantu ini dapat berupa aplikasi yang kecil atau program utilitas yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menjalankan tugas-tugas khusus seperti antivirus, membersihkan file yang tidak perlu, backup data, memulihkan data yang terhapus, dan lain sebagainya. Jadi, di komputer kita, contoh dari utility ini adalah aplikasi pembersih penyimpanan, kemudian ada antivirus untuk melindungi perangkat kita dari serangan virus, dan ada juga aplikasi recycle bin yang fungsinya untuk memulihkan kembali data atau file yang sudah terhapus. Nah, itulah tadi jenis-jenis perangkat lunak. Jadi, jenis-jenis perangkat lunak itu yang pertama adalah sistem operasi, yang kedua adalah program aplikasi, dan yang ketiga adalah program bantu atau utility. Baiklah, kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu fungsi perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, yang pertama yaitu fungsi perangkat keras. Perangkat keras memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama, menyediakan sumber daya untuk menjalankan tugas-tugas komputasi, seperti memori untuk menyimpan data sementara dan hard drive untuk menyimpan data secara permanen. Kemudian yang kedua adalah mengontrol dan mengatur operasi komputer, seperti prosesor atau CPU yang berfungsi sebagai otak dari komputer. Selanjutnya yang ketiga adalah memfasilitasi interaksi
dengan pengguna melalui perangkat input seperti keyboard dan mouse, dan perangkat output seperti monitor dan speaker. Dan yang terakhir adalah menghubungkan komputer ke jaringan atau perangkat lainnya melalui perangkat jaringan. Nah, saya kira ini sudah jelas ya, tinggal adik-adik saja membaca dan memahaminya. Kemudian fungsi perangkat lunak atau software. Nah, fungsi perangkat lunak juga ada beberapa. Yang pertama adalah memberikan instruksi dan perintah kepada perangkat keras seperti sistem operasi yang mengontrol dan mengelola sumber daya komputer. Kemudian yang kedua adalah memberikan fungsi dan fitur tambahan yang dapat membantu pengguna dalam melakukan tugas-tugas tertentu, seperti program aplikasi untuk pengolahan kata, pengeditan gambar, atau browsing web. Yang ketiga adalah melindungi perangkat dari virus dan malware melalui perangkat lunak antivirus. Nah, saya kira ini jelas, tinggal adik-adik baca dan dipahami. Baiklah adik-adikku sekalian, sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kemudian pada pertemuan ini Bapak akan memberikan sedikit penugasan. Tugasnya yaitu silahkan dirangkum apa yang Bapak jelaskan tadi. Ditulis sesuai pemahamannya adik-adik. Kemudian tugasnya ditulis tangan dan dikumpul kepada ketua kelasnya. Nanti ketua kelas yang setor ke saya. Baiklah adik-adikku sekalian, jangan lupa kerjakan tugasnya, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.